Halo, pagi ini kita akan membahas tentang tanaman keladi. Inilah yang disebut dengan tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi. Tanaman keladi atau kaladium memiliki karakteristik yang khas, yaitu tangkai yang kecil dan menjuntai ke atas, dan jenis daun yang melebar seperti ini. Nah, keladi ini dibedakan dengan alokasia ya guys. Walaupun penampilannya mirip, tetapi nggak sama. Mirip tapi tidak sama. Dan banyak juga yang salah melihat keladium dengan syngonium. Kita akan lihat nanti apa perbedaan dari kaladium dan syngonium. Nah, ini dia karakteristiknya. Di bawahnya dia memiliki umbi atau bulb atau bonggol yang nantinya akan bertumbuh menjadi daun yang cantik dan beragam warna ini. Itulah dia karakteristik dari tanaman keladi atau kaladium. Punya di sini adalah keladi Thai Beauty atau sering disebut dengan keladi batik kalau di Indonesia. Yang ini adalah keladi atau kaladium Landsworthen. Jadi bentuknya seperti tombak. Ya, banyak macam-macam. Dan ini juga keladi tricolor. Jadi dia seperti ada tumpahan cat merah di atas daun. Siapa yang numpahin ini? Nah, terus ini kaladium red barret. Disebut juga red barret karena dia seperti pakai topi merah. Well, banyak nama-nama keladi dan nama-namanya sangat-sangat unik semuanya. Itulah yang menandakan ciri khas dari daun keladi tadi. Walaupun dia karakteristiknya sama, tetapi corakan daunnya dan warnanya sangat-sangat indah dan sangat-sangat cocok untuk dijadikan koleksi tanaman indoor atau koleksi tanaman di rumah untuk diletakkan outdoor pun sangat cantik. Nah, sekarang kita akan belajar nih keperluan dari cahaya, keperluan dari air, bagaimana membuat keladi lebih rimbun, dan juga media tanam apa sih yang dipakai supaya ini lebih tumbuh lebih rimbun, dan juga bagaimana sih pupuk untuk tanaman ini. Untuk cahaya matahari yang diperlukan oleh tanaman keladi ini, kita memerlukan 50-70% cahaya menurut referensi. Nah, tetapi yang paling penting adalah dia menerima boleh direct sunlight atau direct sunlight boleh selama 2-3 jam pemaparan, tetapi di pagi hari dan sore hari. Jangan direct sunlight di siang hari. Karena kalau terpapar sinar matahari yang terlalu terik di siang hari, well, of course dia akan gosong, dia akan menjadi coklat, dan dia akan menjadi layu. Itu dia tentang keperluan cahaya. Jadi, bright indirect light, I will say. Dan juga selama 2-3 jam. Jadi cocok banget untuk ditempatkan di pinggir-pinggir jendela yang dia akan terpapar sinar matahari untuk mempercantik rumah Anda kalau akan ditanam indoor. Kalau outdoor, ya seperti yang saya bilang tadi. Lalu kita beralih ke media tanam. Nah, prinsip dari media tanam bagi tanaman keladi adalah dia harus poros atau berporos, dan dia ibaratnya tidak padat dan dia longgar. Nah, bagaimana cara untuk mengatur supaya tanaman ini memiliki media tanam yang tidak padat? Perbandingan dari tanah subur 1/3 yang saya pakai ya. Lalu kita memakai sekam 1/3 dan juga pupuk kandang 1/3. Nah, untuk kebutuhan air, tanaman ini membutuhkan tanah yang lembab dan berporos. Nah, kata-kata lembab tadi mengindikasikan bahwa tanaman ini suka air. Tetapi jangan sampai kebanyakan. Kalau sampai kebanyakan atau terbenam atau terlalu padat, nah contohnya ini ya, ini agak terlalu padat nih.
Ini agak terlalu padat. Mungkin nanti akan diganti dengan yang lebih berporos gitu ya, lebih ada udaranya. Seperti ini kita bisa lihat ada sekamnya. Nah, supaya aliran airnya baik. Dan beberapa tips-tips dari teman-teman juga untuk tidak diletakkan di terracotta pot. Well, it's preferable sih. Yang ini seperti ini diletakkan di dalam plastik pot yang ada lubang. Supaya apa? Supaya dia bisa menahan cairan atau kelembaban tadi. Sedangkan kita tahu kalau pot terracotta, dia akan menyerap kelebihan cairan sehingga cenderung tanahnya akan menjadi kering, sehingga keladi itu tidak bisa bertumbuh secara maksimum dan banyak. Yang unik dengan tanaman keladi ini adalah dia memiliki, seperti yang saya sudah bilang tadi, dia memiliki bonggol atau bulb atau umbi di bawahnya. Nah, dari potongan umbi tersebut ketika kita angkat, kita lihat ada umbi yang cukup besar, kita bisa membiakkan atau memperbanyak tanaman ini dengan memotong dan mencacah umbi tersebut. Dipotong-potong kecil-kecil lalu ditanam lagi ke dalam tanah. Ini yang saya punya di sini adalah contoh dari cacahan. Ini setelah dicacah, umbinya ini yang berukuran kecil, cerek dipotong. Itu ada bekas potongannya, guys. Nih. Nah, ditanamkan, dia akan mengeluarkan banyak akar-akar. Nah, seperti ini udah siap menjadi satu tanaman baru. Dan pupuk, kita masukkan 1 sendok NPK Mutiara 16. Dan kita masukkan, kita campur dengan plus minus 1 sampai 2 liter air. Di sini yang saya pakai 2 liter air. Ya. Lalu diaduk. Well, boleh pakai sendok lah. Sampai dia merata. Pupuknya larut di dalam air. Lalu seberapa banyak yang kita siramkan? Yang kita siramkan kurang lebih adalah sekitar 100 sampai 200 ml. Lalu kita siramkan di pinggir-pinggir tanamannya. Nah, seperti itu ya guys. Simple. Supaya tanaman ini bisa tumbuh subur dan tumbuh menjadi semakin rimbun. Nah, gitu ya untuk penyiraman dan pemupukan. Dia tadi plant care and tips tanaman keladi. Selamat mencoba di rumah, selamat memiliki refresh time dengan tanaman keladi. I'll see you on the next videos, guys.